Halo Sobat Sigap, selamat datang di podcast Sigap, sorotan isu gerak aparatur publik, podcast yang membahas isu-isu strategis secara kritis, objektif, dan solutif. Bersama saya Yuzi dan rekan saya Tanti. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu bahaya narkoba. Isu ini bukan hanya persoalan tentang hukum, tapi juga tentang kesehatan, psikologi, keluarga, bahkan di masa depan di generasi kehidupan bangsa. Betul sekali, dan seperti biasa kita akan mengupasnya dari berbagai sudut pandang agar pembahasannya lebih utuh dan mudah dipahami. Baik, telah hadir bersama kita ada 4 narasumber. Narasumber yang pertama ada Ibu Bazla dari Kepala Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Narasumber yang kedua ada Ibu Zofirah dari bagian psikologi. Kemudian yang ketiga ada Ibu Anggi dari penyintas narkoba. Kemudian yang keempat ada Bapak Leo dari perwakilan orang tua penyintas narkoba. Terima kasih para narasumber telah bergabung bersama podcast Sigap. Oke, sebelumnya mohon izin Ibu Basla untuk membuka diskusi. Saya akan membuka pertanyaan dengan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan narkoba dan mengapa isu ini tuh terus menjadi perhatian nasional dan cukup krusial. Ya, makasih Mas Izi atas kesempatannya. Jadi, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dan zat ini bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat memengaruhi kesadaran, pikiran, serta perilaku. Penyalahgunaannya berpotensi menimbulkan ketergantungan dan dampak yang luas, mulai dari gangguan kesehatan hingga permasalahan sosial dan kriminalitas. Karena itu, narkoba bukan hanya isu individu, tetapi isu strategis yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Gitu, Mas. Baik, izin Ibu Zafira dari sisi psikologis. Bagaimana sih Bagaimana sih sebenarnya pengaruh narkoba terhadap mental diri seseorang? Silakan Ibu Zafira. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk narkoba sendiri itu sebenarnya memengaruhi sistem dopamin di otak seseorang. Sistem dopamin sendiri itu adalah zat kimia yang berhubungan dengan rasa senang di otak kita. Jadi pada awalnya seorang pengguna akan merasakan euforia atau ketenangan, tetapi lama-kelamaan dari penyalahgunaan narkotika sendiri akan menyebabkan otak itu menjadi ketergantungan. Nah, jika tidak mendapatkan zat tersebut, seseorang bisa jadi merasakan cemas, gelisah, bahkan depresi. Dalam jangka panjang, dampak yang lebih parah itu bisa muncul juga gangguan kepribadian dan gangguan psikotik. Gangguan psikotik sendiri itu adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kontak dengan realitas. Jadi tidak bisa membedakan yang mana yang realitas, mana yang bukan. Itu Oke, Mas Andi. untuk selanjutnya mungkin saya akan beralih ke Kak Anggi selaku mantan atau penyintas yang sebelumnya juga mantan pecandu ya. Kalau Kak Anggi kalau boleh tahu, ini maaf sebelumnya, apakah saat pertama kali coba itu Kak Anggi tuh memahami risiko sebesar itu? Sejujurnya tidak sepenuhnya. Saat itu yang saya tahu hanya coba sekali, tidak apa-apa. Saya tidak menyadari bahwa ketergantungan itu ternyata bisa datang begitu cepat. Baik, kembali kepada Ibu Zafira. Siapa sih kelompok yang paling rentan dari bahaya narkoba ini sendiri? Silakan Ibu. Jadi kelompok yang paling rentan itu sebenarnya adalah anak-anak remaja dan yang dewasa muda. Karena itu adalah mereka sedang berada pada fase pencarian identitas, juga sedang labil-labilnya ya, kita sering dengar gitu. Dan juga mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mereka sangat penasaran mungkin dengan hal-hal baru. Kemudian kontrol emosinya belum stabil dan sering juga itu ada yang namanya peer pressure atau tekanan dari lingkungan sekitarnya. Jadi misalnya teman-temannya nyobain
narkoba, dia juga pengen ikutan nyobain atau teman-temannya menekan dia supaya dia juga ikut nyobain. Oke. Kalau dari Kak Anggi gimana? Berdasar penjelasan dari Ibu Zofira, apakah benar kalau faktor pergaulan itu menjadi penyebab utama? Iya, pergaulan memang sangat berpengaruh sih. Namun ada juga faktor pribadi. Saat itu saya sedang menghadapi masalah keluarga dan merasa tidak punya tempat untuk bercerita. Lingkungan hanya menjadi pemicu. Baik, dari perwakilan orang tua nih, Bapak Leo. Apa sih yang sering kali terlewatkan dari bahaya narkoba itu sendiri, Pak? Kalau dari sisi orang tua sendiri sih, kita kan orang tua terkadang terlalu fokus ya pada prestasi akademik anak kita itu seperti apa. Kita mungkin menginginkan hal-hal yang bagus buat anak kita, tetapi kurang memperhatikan kondisi emosional emosional anak kita sendiri. Terkadang di luar mereka seperti apa kita juga tidak tahu karena terkadang mereka juga kurang komunikasi yang terbuka. Jadi kadang mereka juga kurangnya rasa aman di rumah. Jadi terkadang mencari rasa aman tuh dari dunia luar dan akhirnya terjerumus ke dunia-dunia yang menurut saya itu tuh kurang baik. Oke. Lalu untuk Ibu Basla, Ibu selaku Ketua Deputi Bidang Rehabilitasi itu berdasarkan data yang ada, Ibu, apakah tren pengguna masih didominasi oleh usia muda, Ibu? Betul Mas, memang masih didominasi oleh usia muda, usia produktif masih menjadi kelompok rentan. Oleh karena itu pencegahan harus dimulai dari keluarga, sekolah, dan komunitas. Baik, kembali ke Kak Anggi. Untuk Kak Anggi sendiri, kapan biasanya seorang pertama kali itu mencoba? Banyak yang mulai saat SMA atau awal kuliah. Biasanya tuh dalam situasi santai bersama teman. Awalnya tuh hanya ingin supaya bisa diterima. Hmm. Oke, kalau dari sudut pandang psikolog, Ibu Zofira, kenapa sih masa remaja ini yang sangat krusial? Oke, yang tadi saya jelasin kan masa remaja itu kan masih rentan ya. Jadi untuk otaknya sendiri belum berkembang secara maksimal. Bagian otaknya yang untuk pengambilan keputusan itu belum berkembang sempurna. Sehingga belum bisa membedakan keputusan mana yang terbaik atau bukan. Kemudian juga pengendalian dirinya eh, tidak sebaik orang dewasa. Sering juga Hmm, anak-anak remaja itu kan lebih cenderung impulsif. Maksudnya pengambilan keputusannya tidak dipikirkan secara matang dan lebih sering mengambil resiko. oke. Uh, ke Ibu Basla lagi, kalau berdasarkan segmentasinya itu sebenarnya di mana sih peredaran narkoba biasanya terjadi yang marak saat ini? Biasanya peredarannya terjadinya dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk media sosial dan jaringan daring. Modusnya makin beragam dan makin tersembunyi. Oke, baik. Jika nih seseorang ingin berhenti, ada nggak sih langkah konkret yang harus dilakukan? Boleh dari Ibu Bazlah? Langkah konkret yang harus dilakukan itu pertama harus mencari bantuan profesional. Masyarakat dapat mengakses layanan rehabilitasi melalui BNN daerah, fasilitas kesehatan, atau lembaga rehabilitasi yang resmi. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan, bukan untuk menghukum. Begitu. Oke, kalau dari segi Kak Anggi, boleh Kak Anggi silakan dijelaskan. Ya, benar, saya adalah contoh bahwa rehabilitasi itu nyata manfaatnya. Prosesnya memang tidak mudah, tetapi sangat membantu mengembalikan arah hidup saya. Baik. Gimana sih seseorang itu? Kenapa akhirnya dia sulit untuk berhenti? Boleh silahkan dari Ibu Zofira? Baik, jadi seseorang itu sulit berhenti karena itu tadi sudah terjadi perubahan struktur saraf atau kimiawi di otaknya. Jadi seluruh tubuh dan pikirannya menjadi ketergantungan. eh, jadi untuk berhenti itu memang sangat sulit ya. Bahkan ada yang kebutuhan untuk
mengkonsumsi narkotikanya semakin lama akan semakin meningkat. Kemudian jika misalnya masalah dari awal tidak diselesaikan, penyebab awalnya tidak diselesaikan, maka keinginan untuk menggunakan obat-obatan itu biasanya akan muncul kembali. Jadi memang sangat sulit untuk berhenti. Oke, Kak Anggi, sebenarnya ada nggak sih kiat-kiat bagaimana supaya kita bisa melawan atau menghadapi godaan untuk tidak kambuh atau kembali lagi jadi menggunakan narkoba itu? Ya, saya belajar mengenali pemicu dari stres dan tentunya mencari dukungan ketika saya merasa lemah. Dukungan keluarga itu sangat membantu. Mungkin ya kalau saya dari sisi orang tua tuh keluarga itu harus konsisten mendampingi anak-anak kita maupun mereka sedang mengalami hal-hal pemberontakan seperti masa remaja atau mereka sudah mulai dewasa tuh kita harus membantu mereka. Jangan ketika mereka sudah kena narkoba nih langsung dilepas gitu kayak orang narkoba tuh langsung wah jelek nih udah pernah narkobaan nih. Jadi kita harus membantu mereka bukan hanya saat awal rehabilitasi juga, tapi juga setelahnya gitu. Oke. Kalau dari segi kebijakan instansi, Bu Basla itu sebenarnya bagaimana sih strategi pencegahan yang mungkin khususnya udah diterapkan oleh BNN? Kalau dari strategi pencegahannya tuh bisa dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, serta penguatan layanan rehabilitasi. Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar pendekatannya tuh menyeluruh. Begitu. Baik. Bagaimana ini dari sudut pandang orang tua itu sendiri, Pak Leo? Cara pencegahannya mungkin dari rumah itu sendiri. Bagaimana? Silakan Bapak Leo. Kalau dari orang tua sih, mungkin kita harus membangun komunikasi terbuka ya, mau kepada anak, mau saudara. Kita mungkin juga harus bisa bekerja sama juga dengan masyarakat agar tidak menjudge pengguna narkoba atau pecandu narkoba itu sendiri. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik dan memberikan contoh yang positif. Terakhir buat Ibu Zofira, kalau dari segi psikologis, kira-kira apa pesan terakhirnya untuk topik kita hari ini? Baik, jadi sangat penting untuk membangun ketahanan mental untuk anak-anak kita sejak dini ya. Jadi peran orang tua itu sangat krusial untuk mendampingi anaknya dalam mengelola stres yang positif, kemudian berani mengatakan tidak pada hal-hal negatif. Kemudian tadi dari Pak Leo tuh saya setuju sekali bahwa komunikasi terbuka antara anak dan orang tua itu juga sangat penting. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Anggi, pesan untuk generasi muda nih agar bisa menjauhi narkoba itu sendiri. Oke, mungkin pesan untuk generasi muda lainnya, jangan pernah kita merasa sendirian. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah, segeralah cari bantuan. Karena masa depan kita itu jauh lebih berharga daripada hanya sensasi sesaat. Oke, terima kasih untuk para narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Sobat Sigap, dari pembahasan kita hari ini, kita bisa memahami bahwa narkoba itu adalah ancaman yang nyata, tetapi juga dapat dicegah dengan kesadaran dan kolaborasi dari masyarakat di lingkungan sekitar kita. Peran keluarga, tenaga profesional, penyintas, serta kebijakan negara saling melengkapi dalam upaya perlindungan generasi bangsa. Terima kasih telah menyimak podcast Sigap. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap sigap. Sampai jumpa di episode berikutnya.